Etika dalam pengembangan perangkat lunak. Etika dalam pengembangan perangkat lunak adalah prinsip moral dan aturan profesional yang harus dipatuhi oleh pengembang ketika membuat sebuah software. Etika ini memastikan bahwa perangkat lunak dibuat dengan jujur, bertanggung jawab, dan tidak merugikan pengguna. Ini juga mencakup hal-hal seperti menjaga keamanan data, menghormati privasi pengguna, membuat software yang aman dan tidak menipu, serta bekerja secara profesional dan transparan. Intinya, etika membantu pengembang menghasilkan perangkat lunak yang tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga aman, adil, dan dapat dipercaya. Prinsip-prinsip perancangan perangkat lunak. Prinsip perancangan perangkat lunak dapat membantu kita membuat software yang rapi, mudah dikembangkan, dan juga mudah dipelihara. Perangkat lunak bebas dan open source. Perangkat lunak bebas dan sumber terbuka atau FOSS adalah konsep pengembangan perangkat lunak yang memberikan kebebasan penuh kepada pengguna untuk menggunakan, mempelajari, memodifikasi, dan mendistribusikan perangkat lunak beserta kode sumbernya. Berbeda dengan perangkat lunak berpemilik yang penggunaannya dibatasi, FOSS menawarkan transparansi serta kesempatan bagi komunitas untuk memeriksa dan meningkatkan kualitas perangkat lunak. Keterlibatan komunitas global membuat FOSS lebih responsif terhadap perubahan, lebih cepat diperbarui, serta mendorong kolaborasi dan kreativitas dalam pengembangannya. Dengan demikian, FOSS bukan hanya sekedar model teknologi, tetapi juga sebuah filosofi yang menekankan kebebasan, kolaborasi, dan percepatan inovasi. Mengelola konflik kepentingan dalam pengembangan. Konflik kepentingan dalam pengembangan muncul karena perbedaan tujuan, nilai, dan kebutuhan antara pembangun kepentingan, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk mengelolanya, transparansi dan komunikasi yang terbuka sangat penting agar potensi konflik dapat diidentifikasi sejak awal. Mekanisme penyesalan skesta seperti mediasi atau penasihat independen diperlukan untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Kebijakan etika yang jelas serta keterlibatan pihak ketiga juga membantu mencegah konflik. Selain itu, evaluasi terhadap projek sebelumnya memberi pembelajaran berharga untuk meningkatkan praktik pembangunan di masa depan. Pengelolaan kerentanan perangkat lunak yang etis. Menangani kelemahan keamanan dengan cara yang melindungi privasi dan keselamatan pengguna, pengembang harus menerapkan analisis risiko sejak awal, memusatkan keamanan di setiap tahap pembuatan perangkat lunak, serta bersikap transparan ketika kerentanan ditemukan agar pengguna tetap percaya dan memahami langkah perbaikan yang dilakukan. Selain itu, pembaruan keamanan harus dilakukan secara rutin untuk mencegah serangan cyber. Organisasi juga perlu membangun budaya keamanan melalui pelatihan dan pemahaman etis. Dalam konteks yang lebih luas, cyber security berfokus pada perlindungan sistem komputer, sedangkan keamanan informasi mencakup isu yang lebih luas seperti perlindungan aset penting dan data pribadi. Dengan langkah-langkah ini, perangkat lunak dapat lebih aman dan percaya. Prinsip-prinsip pembuatan perangkat lunak yang aman dan handal. Dalam membuat perangkat lunak yang aman, ada 8 prinsip penting. Yang pertama, economic of mechanism, yaitu menjaga desain tetap sederhana agar mengurangi kerentanan. Yang kedua, fail-safe defaults, memastikan pengaturan default sudah aman. Yang ketiga, complete mediation, yaitu selalu memeriksa setiap akses tanpa pengecualian. Keempat, open design, keamanan tidak bergantung pada kerahasiaan desain. Yang kelima, separation of privilege, akses penting sebaiknya butuh lebih dari satu mekanisme. Keenam, least privilege, memberikan hak akses paling minimal sesuai kebutuhan. Ketujuh, least common mechanism, mengurangi mekanisme bersama untuk mencegah resiko. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, psychological accessibility, membuat antarmuka mudah digunakan agar keamanan dapat diterapkan dengan benar.